Halo everyone, welcome to video pembelajaran. Kali ini pembahasannya tentang APBN dan strukturnya, serta dana perimbangan DAU dan DAK yang akan disampaikan oleh kelompok 10 dengan anggota Nihaya, Amelia Andriani, dan Jian Faliha. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi dan pembiayaan kesehatan. Are you ready? Let's go! Go! Yang, san, ni, is, zero! Pembahasan pertama, APBN dan strukturnya. Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Fungsi APBN sebagai instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran atas kewajiban negara dalam suatu tahun. Anggaran harus dimasukkan ke dalam APBN. Terdiri dari pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, dan juga perencanaan. Prinsip APBN. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Prinsip penyusunan APBN ada 3, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Terdiri dari prinsip anggaran dinamis, anggaran fungsional, dan anggaran defisit. Struktur APBN. Secara garis besar, struktur APBN merupakan pendapatan negara dan hibah belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, pembiayaan. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN diantaranya untuk belanja negara, pembiayaan negara, pendapatan pajak, pendapatan negara, dan penerimaan negara bukan pajak. Pembahasan kedua, dana perimbangan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Apa itu DAU? Dana alokasi umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari dana perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian belanja modal suatu daerah. Dana alokasi umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Peran dana alokasi umum memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembangunan. Tingginya transfer dari pusat ke daerah melalui dana alokasi umum atau DAU sangat penting dalam membantu pemerintah daerah dalam menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Pemerintah daerah
dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan kepada publik. Tujuan pembentukan dana alokasi umum. Menurut Indraningrum mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk dana alokasi umum atau block grant kepada pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, kemudian untuk meningkatkan akuntabilitas, untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Terakhir, untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah, pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah. Prinsip dasar alokasi umum. Menurut Siregar menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi dana alokasi umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecukupan. Prinsip mendasar adalah prinsip kecukupan. Yang kedua, netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Yang ketiga, akuntabilitas sesuai dengan namanya, yaitu dana alokasi umum. Maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi. Yang keempat, relevansi dengan tujuan sistem alokasi dana alokasi umum sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. Terakhir, keadilan. Prinsip dasar keadilan alokasi dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dana alokasi umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan dana alokasi umum yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, alokasi dasar, yaitu jumlah PNS yang ada di daerah. Yang kedua, jumlah penduduk yang ada di daerah, luas wilayah daerah, pendapatan asli daerah setiap tahunnya, dan dana bagi hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Ketentuan perhitungan dana alokasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan dana alokasi umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, diterapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan bersih dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Yang kedua, proporsi dana alokasi umum antar provinsi dan kabupaten atau kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud dalam poin 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan sebagai imbangan 10% dan 90%. 4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksudkan pada poin 1 ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya, DAK atau dana alokasi khusus merupakan bentuk transfer yang diarahkan untuk pencapaian tujuan tertentu atau specific purpose transfer berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan,
atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Tujuan dana alokasi khusus DAK digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang kedua, digunakan untuk membiayai kegiatan yang diperlukan oleh daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri. Jenis-jenis dana alokasi khusus. 1. Dana alokasi khusus fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan SPM dan pencapaian prioritas nasional, maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Dalam APBN tahun 2023, dana alokasi khusus fisik dibagi menjadi beberapa topik sesuai tema sebagai berikut. Yang pertama, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, air minum, dan bidang sanitasi. DAK fisik mendukung konektivitas daerah, yaitu bidang jalan, dan yang ketiga mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Terakhir, mendukung ketahanan pangan. Kemudian ada jenis DAK yang selanjutnya, yaitu dana alokasi khusus non fisik. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa jenis. Terdiri dari bantuan operasional sekolah, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, penyelenggara museum dan taman budaya, hingga sampai ke dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah. Bisa disimak baik-baik ya, teman-teman. Kemudian di sini ada mekanisme pengalokasian dana alokasi khusus. Untuk pengalokasiannya terdiri dari 3 kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Untuk yang umum ini dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerima umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Khusus itu berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Dan untuk yang teknis ini disusun berdasarkan indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus di daerah. Kemudian ada alokasi dana alokasi khusus, di mana perhitungan alokasi ini dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan. Yang pertama itu melalui penentuan daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus dan penentuan besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah. Nah, untuk penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Bisa dibaca ya teman-teman ya. Selanjutnya ada penyaluran dana alokasi khusus. Tahap pertama sebesar 30% alokasi dana alokasi khusus dilaksanakan setelah peraturan daerah mengenai APBD diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari. Tahap 2 dan tahap 3 itu sama aja, sebesar 30% dana alokasi khusus dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah laporan penyerapan
penggunaan dana alokasi khusus tahap 1 atau tahap 2 diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemudian tahap 4 yaitu sebesar 10% dari alokasi dana alokasi khusus dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan dana alokasi khusus tahap 3 diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemudian yang terakhir, laporan penyerapan penggunaan dana alokasi khusus ini disampaikan setelah penggunaan DAK telah mencapai 90% dari penerimaan DAK. Sampai dengan tahap sebelumnya, laporan penyerapan penggunaan DAK tahap 3 diterima selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun berjalan. Sekian dari kami, saya Nihaya dan teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih banyak, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.